yang dikedepankan itu adalah kepentingan negara secara keseluruhan, secara karakternya gitu. Jadi Abang banyak menyinggung masalah regulasi. Apakah sebegitu memang kurang kuatnya regulasi kita? Padahal undang-undang kayak undang-undang ITE itu sudah sangat ancamannya sangat kuat. Ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, bisa nggak diturunkan juga undang-undang itu, regulasi itu ke daerah, khususnya kita misalnya, untuk menjaga itu, bisa nggak? Selesai pemilu ya udah. Ya udah. Ranai bilang orang Samarinda gitu lah. Ya kalau sudah ranai ya sudah. Isu tinggal isu. Ya. Berseliweran di mana-mana. Oh, si Anu itu tim suksesnya ditangkap karena bagi duit misalnya. Ya tapi sampai di ribut situ aja gitu, karena nggak ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Haidir. Sobat Bersama ID, kita di program terbaru kerjasama antara Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur dengan Bersama ID, ya ini podcast Tea Time. Nah, Tea Time ini sekali lagi saya harus sampaikan bahwa ini adalah program yang terbaru, dan biasanya memang orang mengenal dengan Coffee Time, tapi kita punya program baru yang namanya adalah Tea Time, dan akan selalu mengudara setiap hari Selasa setiap jam 12.00 waktu Indonesia Tengah, memberikan informasi-informasi yang update dan up to date, upgrade, dan selalu terpercaya untuk semua kita bersama, yakni khususnya untuk sobat-sobat Bersama ID di Nusantara ini. Baik, untuk kali ini kita tetap akan membahas tentang isu hoax ya, Sobat Bersama ID. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ini. Kalau dibilang spesial ya sangat spesial, karena kalau disampaikan CV-nya beliau ini 2-3 kali titik mungkin tidak cukup ini pada momen ini. Kita lebih fokus kepada persoalan hoax politik ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, nama beliau sudah tidak asing lah buat kita, dan sering mengisi juga untuk buat sobat-sobat Bersama ID ya. Bapak Dr. Haji Rusman Yakub. Selamat siang Pak Rusman ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Iya, terima kasih Pak Rusman. Beliau ini sudah kita ketahui bersama, seorang politisi, meniti karir mulai dari anggota DPRD Samarinda dan sekarang menjadi anggota DPRD Kaltim ya. Kalau saya sih biasanya manggil beliau ini Bang Rusman, makanya agak keluh kalau menyebutnya Pak Rusman ini, karena abang saya langsung. Nggak tahu nanti abangnya bisa saya panggil abang, bisa bapak juga. Mohon maaf nanti, ya Bersama ID. Panggil abang aja lah. Panggil abang aja supaya enak. Ya, kita bicaranya hari ini adalah hoax politik. Kenapa kita kaitkan dengan hoax politik? Memang ini sudah mulai tahapan ini Bang ya. Tahapan apa? Pemilu ini sudah mulai. Dan mungkin sebenarnya kalau bicara hoax politik bukan mulai di tahapan ya, tapi hoax politik ini terus bergulir ini. Terus bergulir mulai dari mungkin tahun kemarin, tahun sebelumnya sudah ada. Nah, kita mau dengar nih apa yang menjadi tanggapan abang kita ini, Abang Rusman Yakub, yang juga salah satu politisi atau anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Timur, melihat fenomena hoax politik yang sampai saat ini saya pikir tidak pernah berhenti nih Bang ya. Terus menjadi masif sekali. Gimana Bang? Ya, makasih Mas Haidir. Kesempatan yang diberikan kepada saya di Bersama ID dalam suatu paket program yang baru namanya Tea Time. Ya. Ini menurut saya adalah satu paket program yang cukup jeli menurut saya Bersama ID ini dengan melahirkan program ini. Nah, jadi begini, bicara tentang hoax politik, saya kira sebetulnya hoax politik itu tidak hanya terjadi di era sekarang. Jadi hoax politik itu sesungguhnya sudah lama. Sudah lama ya. Hanya persoalannya bedanya barangkali di era sebelum adanya
digitalisasi seperti sekarang ini, barangkali hoax politik itu tidak secanggih dan tidak semeriah atau tidak sesemarak era sekarang, karena melalui satu alat teknologi atau melalui media gitu ya, media elektronik atau media sosial yang begitu masif hari ini, sehingga kalau dulunya hoax politik itu ada saja tapi tidak sekencang sekarang ini. Dan kemudian barangkali kalau dulu hoax politik itu tidak tidak mengandung atau tidak sekencang sekarang, karena kenapa, isunya pun juga dengan ini. Kalau sebetulnya bukan hoax politik kalau dulu ya, dulu era propaganda politik yang begitu dengan keterbatasan, karena mungkin dengan sistem manual dan lain sebagainya, beda dengan sekarang gitu ya, sehingga ini kreator hoax politik itu tidak semodern sekarang. Kemudian media yang digunakan tidak secanggih sekarang ini. Nah, sehingga seringkali akhirnya hoax politik di era 70-an, 80-an, bahkan 90-an itu tidak semasif seperti sekarang ini. Nah, di Indonesia saya kira di dalam iklim politik kita, hoax politik ini kan baru semarak, baru membabi buta seperti sekarang ini kan 3 pemilu terakhir. 3 pemilu terakhir. Kalau sebelumnya kan nggak sedahsyat. 2000, mulai 2014-an. Ya, itu kan tidak sedahsyat ini juga 3 pemilu terakhir kan gitu. Misalnya kita lihat ketika era awal reformasi, ketika lahirnya Habibie presiden gitu, ada hoaxnya, misalnya bagaimana mendiskreditkan Habibie supaya tidak terjadi, tidak terpilih lagi. Tetapi tidak sekaliber sekarang yang sampai mendiskreditkan gitu. Hal-hal yang monohoax segala macam itu. Dan ketika itu misalnya soal isu politik identitas itu nggak kita temui, gitu kan. Nah, kemudian di zaman begitu pun juga ketika misalnya era Megawati tampil sebagai kandidat berhadapan dengan SBY misalnya, itu tidak sedahsyat ini gitu. Nah, baru mulai itu dahsyat itu sekitar masuk era terakhir SBY. Periode kedua apalagi dimulai yang ditandai dengan tampilnya Jokowi bersama Ahok menjadi gubernur di DKI. Itu di situ sudah mulai di situ. Yang namanya hoax itu begitu masif gitu dan luar biasa. Hoax politik itu bukan nyaris lagi, mewarnai setiap ruang-ruang publik gitu ya, ruang-ruang publik dengan hoax politik itu. Nah, hingga hari ini bahkan kalau kita lihat di kelas masyarakat itu kan terpolarisasi, efek dari atau bias dari pertarungan politik di elit gitu ya. Padahal sesungguhnya elitnya udah damai-damai, sudah berdamai begitu, sudah ini, tapi para pendukung itu masih berlanjut hingga hari ini. Bahkan sudah mau kembali lagi nih pemilu, pertarungan itu masih jalan terus. Jadi gini Pak, juga apakah juga bilang hoax politik ini masuk ke semua dimensi ya? Kita kadang-kadang juga masyarakat kan susah membedakan nih. Ini hoax politik kah? Karena bisa saja masuk di dimensi ekonomi. Oh iya, dimensi sosial. Benar, kalau itu iya. Artinya isu yang diangkat atau narasi yang dimainkan itu semua aspek
semua lini. Betul. Bahkan beragama Ya. pun juga dimasukin gitu loh. Ya. Bayangin gitu. Jadi ini memang menurut saya harusnya ada regulasi yang ketat Ya. yang memfilter ini semua. Jadi gitu. Bahwa hal-hal semacam ini memang tidak boleh gitu kan. Itu bisa meluluhlantakkan nilai-nilai persaudaraan sebagai anak bangsa begitu. Dan itu menurut saya berbahaya sekali. Nah, kadang-kadang gini Bang, kita ini susah membedakan antara hoax politik ya Bang ya. Kalau garis bawahnya adalah politik dengan kadang-kadang kan juga, mohon maaf Bang, kalau seorang politisi kan dia kadang-kadang butuh juga sesuatu yang ngangkat. Kalau orang mau pansos, padahal sebenarnya hoax. Iya, ya. Kalau kita lihat, ini hoax kah atau sebenarnya naikkan citra saja kita gimana? Memang ada simbiosis di situ. Ada simbiosis mutualisme gitu kalau saya lihat. Kadang-kadang juga politisi itu kalau dia tidak punya rasa tanggung jawab moral terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, kadang bisa saja tergelitik atau tergoda untuk menggunakan praktek politik hoax begitu dalam rangka untuk kepentingan popularitasnya dan lain sebagainya. Ini maka itu memang mestinya ini ya partai politik sebagai institusi perangkat demokrasi kita itu mestinya itu ada aturan main atau ada semacam kalau saya mengistilahkan ada semacam kode etik bagi setiap kader politik. Ya, betul. Ya, sebagai setiap kader politik menjadi prinsip dasar sebagai politisi itu tidak memainkan isu-isu yang bisa melahirkan hal perpecahan dalam bangsa misalnya begitu. Nah, maka itu memang dalam konteks ini saya kira memang undang-undang kepartaian kita juga harus dibenahi. Betul. Kemudian sistem kepartaian kita juga harus dibenahi. Supaya karena di situ sebetulnya perangkat utamanya gitu ya. Kemudian aturan main politiknya juga, rule of the game-nya itu juga harus kuat memang. Karena kalau enggak ini akan semakin semakin melebar ini, dan itu pada endingnya pada titik tertentu bisa memporak-porandakan nilai-nilai persaudaraan sebagai anak bangsa, dan itu berbahaya. Misalnya gini Bang, apakah masuk hoax nggak gini? Misalnya, mohon maaf, ada salah satu politisi menyatakan, wah saya akan mencalonkan diri sebagai gubernur. Ujung-ujungnya ternyata dia tidak mencalonkan diri sebagai gubernur. Atau saya mau calonkan nanti sebagai DPR RI. Ujung-ujungnya malah jadi calon di DPRD tingkat provinsi. Nah ini kan, kalau itu saya kira enggak masuk ya? Kalau enggak masuk itu ya, karena namanya dia ini mungkin mau berusaha untuk ini di situ. Yang kita yang barangkali yang perlu diwaspadai itu kalau misalnya membuat isu yang tidak punya fakta-fakta real atas kejadian isu yang dia lontarkan itu, artinya berita bohong. Nah, kalau misalnya yang tadi bahwa dia tadinya mendeklarir maju, tiba-tiba pada saatnya tidak maju misalnya. Nah, menurut saya itu justru publik bisa menilai, bisa menghakimi. Maka itu sebaiknya etikanya kalau misalnya tadinya mendeklarasikan diri mau maju, mestinya dia gentleman juga ketika dia tidak jadi, misalnya minta maaf. Oh gitu ya. Gitu loh. Itu mestinya ada patsun politik yang mengatur seperti itu. Ada kesadaran untuk melakukan itu, sehingga ini. Nah, di kita kan kadang-kadang budaya politik kita kadang-kadang mengakui kekeliruan itu kan belum menjadi budaya di kita. Ya kan, misalnya kalau dia tidak, salah satu contoh, kalau misalnya gagal dalam mengemban amanah begitu, dia gentleman menyatakan mundur. Kan itu belum terlembaga etika seperti itu gitu. Kemudian ketika misalnya melakukan kesalahan dalam proses jabatan publiknya misalnya, karena mencederai misalnya ada mencederai jabatan publik itu di mata publik, dia
dengan Gentleman. gentle, misalnya minta maaf gitu bahwa begini. Wah, itu jauh lebih, menurut saya itu jauh lebih kondusif. Tapi itu Dan itu memang harus ada keteladanan. masuk hoax itu, Abang? Nah, kalau itu enggak. Enggak. Jadi itu justru itu mendidik publik untuk sportif. Gitu loh. Misalnya salah satu contoh nih, yang isu terakhir nih yang kita lihat. Misalnya seorang anak pejabat pajak gitu, Betul. yang menganiaya seseorang gitu, akhirnya kan berimplikasi kepada orang tuanya. Dan orang tuanya akhirnya Secara gentleman. begini, menurut saya itu bagus pada satu sisi gitu ya. Jadi itu juga mendidik kita para pejabat publik itu untuk berhati-hati tidak hanya pada dirinya sendiri, kan gitu, tapi termasuk dengan keluarganya. Jadi menjadi public figure itu memang mestinya tidak gampang gitu lah. Harus melalui proses dan fase dan memberikan gambaran, memberikan keteladanan bahwa public figure itu banyak hal-hal yang sifatnya privasi yang memang dihibahkan kepada publik gitulah, untuk kepentingan publik. Jadi ini resiko sebagai seorang public figure. Nah, kita kan belum tertata betul dengan hal semacam itu. Kalau di Kaltim sendiri, Abang lihat hoax politik di mana Abang bisa melihat ini? Kalau Abang melihat di Kaltim kita, kalau kita coba lokal kan nih, lokal Kaltim. Kalau di tingkat konteks daerah, saya kira tidak semasif dengan nasional gitu ya. Karena kenapa? Di kita itu kan sistem kalau saya lihat di tingkat daerah itu basis dukungan politik itu tidak semilitan dengan misalnya ketika itu dihadapkan pada dukungan politik nasional. Misalnya di pertarungan di Pilpres gitu ya. Jadi, nah itu juga ketika misalnya persaingan itu cair-cair saja, maka itu sesungguhnya tidak terlalu melahirkan itu hoax politik gitu. Nah, di kepala tongkat lokal kalau misalnya pilkada itu ada saja misalnya para kandidat itu saling nyerang gitu misalnya gitu kan. Nah, dan biasanya itu antar pendukung gitu, atau misalnya memang ada instruksi dari para kandidatnya, kamu angkat ini untuk ini itu biasa lah itu ya. Saya kira itu masih batas kewajarannya. Yang jadi persoalan itu kalau memanfaatkan isu-isu sensitif seperti SARA, memanfaatkan misalnya isu-isu sebenarnya perbedaan ras. Di sini laku nggak di Kaltim ini isu itu? Oh, bisa saja ada yang termakan kalau misalnya masif, kemudian narasinya betul ya, narasi ya bagus, kemudian itu bisa menggiring opini masyarakat, bisa saja. Maka itu pentingnya media sebagai salah satu sarana untuk memfilter itu. Cuma memang sayangnya hari ini ya media itu juga banyak media yang tiba-tiba muncul pada saat kepentingan pilkada, pada saat kepentingan pemilu. Tapi itu sah-sah saja sepanjang menjunjung tinggi nilai-nilai atau etika jurnalistik gitu ya. Tapi yang namanya media abal-abal mana mau mengikuti hal semacam itu, karena dia merasa tidak dalam bagian lembaga media kan gitu ya, bukan sebagai lembaga formal gitu ya. Jadi, tetapi menurut saya sebetulnya ini bisa dilacak, maka itu Badan Pengawas Pemilu itu memang mestinya harus kerja keras. Tidak hanya Badan Pengawas Pemilu itu ke depan menurut saya itu tidak hanya mengawasi pada soal praktek kecurangan dalam pencoblosan misalnya dari tahapan atau itu, termasuk memeriksa media-media yang digunakan oleh para kandidat itu. Oh, bisa ya, betul. Gitulah. Masuk. Maksud saya itu supaya
tidak boleh ada kandidat menggunakan media di luar media yang tidak ada izinnya. Betul, betul. Karena kalau sampai para kandidat itu membentuk media-media siluman atau media-media jelmaan begitu, bahwa itu bisa melahirkan ketidakstabilan juga. Karena kalau itu bisa mempengaruhi opini publik dan lain sebagainya, ya kalau opini publiknya hanya untuk kepentingan isunya bukan isu sensitif misalnya, tapi yang bisa mengarah kepada pemecahan belahan bangsa, wah itu yang harusnya di ini. Dan kemudian yang kedua, pemerintah, perangkat kita, institusi pemerintah itu maksud saya itu, apakah kepolisian, apakah Kementerian Kominfo atau Dinas Kominfo itu keteter menghadapi media-media abal-abal ini. Karena kadang-kadang sudah ditangkal ini misalnya gini, itu ditangkal 1 tumbuh 10. Ya. Nah sehingga kadang-kadang tertinggal, sudah terlanjur kadung itu sudah teropinikan di masyarakat, baru muncul klarifikasi bahwa ini hoax dan lain sebagainya. Nah itu, maka itu menurut saya itu tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat saja, kepada pemerintah saja, tapi memang harus ada aturan main bahwa siapapun pejabat publik yang mau berkompetisi di arena kompetisi pemilu misalnya atau pilkada misalnya, dia harus lebih bebas dari media-media komunikasi yang tidak resmi, gitulah. Dan Bawaslu harus masuk ke wilayah itu, gitulah. Namanya juga Badan Pengawas Pemilu. Namanya Badan Pengawas Pemilu. Menurut saya itu harusnya didorong ke arah itu, gitu loh, supaya tidak ada lagi kandidat yang menggunakan atau membangun media-media terselubung. Termasuk tadi itu kan yang jadi masalah ini kan dengan yang namanya buzzer itu kan. Nah itu. Kan ya namanya buzzer yang ini, karena buzzer ini juga pekerjaan baru sekarang. Artinya bisa menghidupi kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin menjadi pekerjaan baru. Nah ini mestinya ada aturan main di kita kan belum terlembaga itu. Nah hoax ini bisa dinyatakan nggak jadi senjatanya, kalau saya kembali ke bahasa yang baru semata ini, senjatanya politisi nggak? Menghoaxkan sesuatu, ada sesuatu dipelintir kemudian dijadikan ini. Kadang-kadang begitu ya, Pak? Iya, kalau politisinya memang politisinya dibarengi dengan nafsu berkuasa, sangat memanfaatkan itu, dan bahkan dia selalu mencari gagasan-gagasan baru untuk membangun kuasa baru. Itu kalau politisinya memang dihadapkan pada mentalitas kekuasaan berkuasa semata. Ambisius. Ya, tapi kalau misalnya dia politisinya yang memang punya karakter nasionalisme, ya lebih mementingkan kepentingan bersama daripada itu, pasti dia terrem untuk membuat hoax-hoax yang bisa artinya jangan sampai kekuasaan itu diperoleh dengan cara yang menghalalkan segala cara. Akhirnya saya bisa katakan, bisa nggak Bang, politisi ini, para politisi ini diajak untuk sama-sama deh kita coba anti hoax, terutama masalah politik, bisa nggak? Sebenarnya bisa, tetapi tidak hanya sekedar dikampanyekan, dideklarasikan semacam pernyataan sikap. Karena kita itu kan suka memformalistikkan statement, pernyataan, tapi tidak ada kenyataannya gitu. Ya kira akhirnya politisi, Pak. Dia ngomong wajar aja berjanji. Artinya satu sisi semuanya mendeklarasikan, mengkampanyekan bahwa kampanye damai, wah seolah-olah heroik semua pada saat difasilitasi oleh penyelenggara. Tapi faktanya, nyatanya setelah deklarasi gitu ya. Karena kenapa? Kenapa tidak ada asas kepatuhan di situ? Karena penegakan hukumnya juga tidak jalan. Itu persoalannya. Kalau toh jalan, itu karena mungkin ada desakan publik, bukan karena kesadaran memang penegakan hukum. Ini persoalan.
Karena kalau persoalan politik ini kan, kalau hal-hal semacam ini kan sumir sekali. Betul. Memerlukan satu kemampuan yang luar biasa bagi aparat untuk betul-betul mewujudkan itu, dan memerlukan kekuatan kekuatan super body menurut saya ya, kekuatan yang luar biasa untuk bisa. Karena kalau enggak, sudah kompromi terus jadinya gitu ya. Jadi gimana nih caranya nih Bang, supaya tidak hanya sampai dideklar saja? Ya menurut saya memang harus ada konstruksi undang-undang yang kuat. Satu itu, kemudian yang kedua, lembaga pemutusnya itu betul-betul memiliki kekuatan Ya betul. yang besar. Jangan kalah dengan kompromi politik. Karena kalau semua institusi itu juga terkalahkan dengan kompromi, ya udah kapan tegaknya. Karena kadang-kadang masih banyak juga masyarakat akhirnya ya mungkin karena dimasifkan yang begitu, wajar dia hoak karena namanya politik. Nah, itu jadi wajar. Ada akhirnya kan secara etika itu yang menurut saya yang akhirnya melahirkan antipati, melahirkan pemakluman, sesuatu yang salah akhirnya dimaklumi. Ya, itu. Nah, itu kan menurut saya akan ini gitu ya. Jadi itu juga yang mestinya menjadi kekhawatiran kita semua gitu ya. Dan memang yang begini-begini harus ada kesadaran kolektif bagi para elit. Pertanyaannya, bisakah terlembaga itu? Ya, itu. Kesadaran kolektif para elit itu semestinya bisa dengan caranya penguatan dimulai dari bagaimana lembaga partai politik secara kelembagaan itu betul-betul berfungsi sebagai partai politik yang menggodok karakter politisi yang bermental nasionalisme, gitu lah. Ya, negarawan maksud saya gitu ya, yang bermental negarawan. Sehingga ketika misalnya keluar berkompetisi dan menjadi berkompetisi antar kader partai itu, maka yang dikedepankan itu adalah kepentingan negara secara keseluruhan, secara karakternya gitu ya. Sehingga ketika menjadi pemimpin, dia benar-benar menjadi pemimpin negarawan, bukan pemimpin versi partai politik yang bersangkutan. Nah, terakhir Bang, pertanyaan saya. Jadi Abang banyak menyinggung masalah regulasi. Apakah sebegitu memang kurang kuatnya regulasi kita? Padahal undang-undang undang-undang ITE itu sudah sangat, ancamannya sangat kuat. Ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, bisa nggak diturunkan juga undang-undang itu, regulasi itu ke daerah? Khususnya kita misalnya, untuk menjaga itu, bisa nggak? Kalau kalau pertanyaannya apakah perangkat perundang-undangan kita masih kurang? Sesungguhnya perangkat perundang-undangan kita hari ini sebenarnya udah bagus. Persoalannya itu adalah penegakannya yang sampai hari ini menurut saya tidak ada keseriusan dan tidak ada kesungguhan yang bisa memberikan kita harapan, keyakinan bahwa ini memang benar-benar tertegakkan sehingga para pelanggar itu membuat jera untuk melakukan. Tidak ada efek jerah. Tidak ada efek jerah. Karena ya sudah, karena habis dikompromi gitu ya. Habis dikompromi, selesai pemilu ya udah. Rana yang bilang orang Samarinda gitu lah. Nah, ya kalau sudah rana ya sudah. Isu tinggal isu. Berseliweran di mana-mana. Si Anu itu tim suksesnya ditangkap karena bagi duit misalnya. Ya tapi sampai di ribut situ aja gitu. Karena nggak ada gitu loh. Sampai membacok-bacokan di lapangan gitu ya, sampai di situ aja. Yang dibacok ya sudah. Menerima kenyataan, yang membacok juga paling begitu gitu loh. Jadi itu yang melemahkan ekspektasi regulasi tadi masyarakat gitu. Padahal sebetulnya regulasi udah. Iya, itu kurang apa? Itu satu ya, kalau itu masalahnya. Maka itu memang implementasi hukumnya yang penegakan hukumnya yang memang gini.
kemudian memang ya kita doronglah teman-teman kita yang ada pada wilayah itu, misalnya Bawaslu, kemudian KPU itu sendiri itu betul-betul berdiri tegak di atas kepentingan negara. Berdiri tegak di atas kepentingan negara ini. Karena pemilu itu pasti kita selenggarakan karena kita sudah bersepakat bahwa lewat mekanisme pemilu lah adalah salah satu-satunya sarana untuk proses pergantian kepemimpinan. Nah, ketika itu yang menjadi konsensus nasional, maka mestinya segala macam praktek manipulatif dalam proses pergantian kepemimpinan itu mestinya harus diberangus, dibredel gitu lah. Siapa? Ya perangkat negara yang memang ditugasi untuk itu. Berbagai lembaga yang memang ditugasi untuk itu ya harusnya berdiri tegak, tapi ya itu kan tataran ideal. Praksisnya kompromi. kan itu. Jadi ini yang memang ini menurut saya ini tapi ya kita tetap optimis, kita dorong saja terus, kita kampanyekan saja terus, mudah-mudahan pada satu titik tertentu nanti bangsa ini benar-benar punya itu. Jadi kalau toh hari ini belum, ya sudah kita dorong aja terus dulu. Yang penting kita jangan putus asa. Itu menurut saya. Lalu tadi apa yang kedua? Di lokal kan regulasi apakah bisa ini? Ya memang sebetulnya mestinya ada. Karena kan ada situasi-situasi konteks lokal yang yang mestinya itu juga ikut menjadi bagian. Jadi ada local wisdomnya yang mestinya itu ini ada daerah tertentu, misalnya bagaimana dengan daerah-daerah tertentu yang justru dengan terang-terangan membuat pengumuman kami menerima serangan pajar misalnya, kan menurut saya itu kan sangat terbuka sekali kan gitu. Atau misalnya ada daerah tertentu di mana misalnya kepala suku sangat dominan dalam menentukan pilihan warganya misalnya. Nah mestinya itu ada dimensi lokalnya, maka itu pentingnya sebetulnya juga ada turunan ke daerah, misalnya ada mandatori undang-undang ITE itu misalnya supaya ada di tingkat lokal, tapi sampai hari ini nggak ada. Belum ada juga. Undang-undang ITE itu tidak mandatori masalahnya. Tidak ada perintah kepada daerah untuk membentuk implementasinya di daerah untuk membentuk peraturan daerah yang untuk lebih operasional, nggak ada. Bisa nggak dikatakan itu tumpul berarti Bang masih? Dan itu mungkin ya, saya nggak bisa berandai-andai, mungkin saja ketika dibuat di DPR itu memang sifatnya nasional gitu ya, dalam konteks nasional gitu, tidak perlu diturunkan sampai tingkat di masing-masing daerah. Itu ya, karena itu bukan mandatori memang. Karena begini faktanya Bang. Ya itu tadi saya bilang banyak yang sudah dihukum sebenarnya gara-gara mengedarkan isu hoak atau apa. Tapi juga satu sisi penyebar hoak kok tambah banyak kok. Undang-undang itu kurang apa sebenarnya itu. Itu yang faktanya. Karena tadi itu kenapa banyak penyebar hoax itu? Karena memang pertama mungkin karena ketidaktahuan publik, tidak ada edukasi yang detail, yang teknis, pemahaman teknis masyarakat, bagaimana cara membedakan yang berita hoax dengan yang tidak hoax, yang mengandung unsur kebenaran, filternya ada di mana. Itulah, bahwa ada alat misalnya untuk menguji itu, misalnya kejadiannya di kapan, kemudian siapa sumbernya, ke foto ini dari mana, dan lain sebagainya. Itu bagi orang yang melihat teknologi, bisa melakukan cross check. Tapi yang tidak, hanya sekedar pemakai teknologi, yang penting dia baca berita itu sudah langsung share misalnya. Ini persoalan kita hari ini. Maka itu menurut saya ada fase lembaga di itu teknis yang memang itu begitu ada berita yang heboh itu langsung keluar rilisnya pemerintah hoax. Jadi nggak sampai ini gitu loh. Nah itu memang mestinya ada divisi khusus itu, atau mungkin barangkali ke depan ada kementerian khusus, kementerian menangkal hoax misalnya. Misalnya gitu lah, atau apa gitu ya.
Nah itu persoalannya. Karena kenapa? Itu jadi pekerjaan baru yang menyebar itu. Karena basar itu, karena dia dapat benefit dari pendapatan dari situ. Akhirnya itu yang jadi persoalan. Dan di dunia maya ini kan terlihat terasa tapi tidak terlihat gitu. Itu yang kayak kentut gitu. Tidak dilihat wujudnya tapi terasa baunya gitu. Kan itu masalahnya gitu. Sehingga memerlukan kekuatan ekstra, kemampuan ekstra untuk memfaktakan penyebar itu. Baik Bang, mungkin closing statement Bang, karena kita sampai di penghujung acara ini. Kita ini semakin ramai sebenarnya kalau bicara hoax ini kemana-mana sebenarnya kan. Tapi karena waktu, jadi Abang kami minta closing statement sebelum saya mengakhiri acara ini. Terkait hoax nih. Ya, hoax politik ya lebih. Saya kira gini, kita sih berharap bahwa para elit politik itu terbangun kesadaran kolektif bahwa berkompetisi itu adalah sesuatu yang yang sunnawi gitu ya. Artinya memang harus berkompetisi gitu ya. Tetapi ada etika kenegarawanan yang menjadi bingkai dari semua itu, dari kompetisi itu, bahwa sikap kenegarawanan kita itulah yang kita kedepankan sehingga tidak memanfaatkan semua cara untuk meraih kemenangan dengan melulu lantakkan sendi-sendi nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita sebagai anak bangsa. Bahwa kita harus berkompetisi, tetapi ada etika, ada faksun politik yang menjadi pegangan kita bersama. Ada etika dan moralitas kebangsaan yang menjadi bingkai kita, sehingga persaingan politik yang kita lakukan itu betul-betul yang mencerdaskan, mengajak kepada masyarakat untuk bagaimana bertarung gagasan, bukan mempertontonkan saling menusuk, mencubit dengan yang lain. Artinya berkompetisi secara sehat begitu. Kemudian kalau memang ada sampai melakukan pelanggaran aturan-aturan kompetisinya, ya betul-betul ditegakkan. Kalau ini berjalan, saya kira bangsa ini akan semakin dewasa dalam berdemokrasi. Nah, kita berharap bahwa bangsa Indonesia itu, dengan kita gelar istilah di era reformasi, jangan bertransisi reformasi terus gitu loh. Jadi reformasi kita itu betul-betul sudah jalan dengan baik, tidak lagi masa transisi reformasi gitu. Sehingga demokrasi yang kita inginkan itu betul-betul demokrasi yang sesungguhnya gitu loh. Jadi bangsa kita betul-betul dewasa dalam berdemokrasi, dengan sebagaimana simbol kita adalah demokrasi Pancasila begitu. Jadi ini menurut saya yang mestinya semua partai politik itu mengkerucut ke sana. Yaitu adalah bagaimana tegaknya demokrasi, sebagaimana demokrasi, cita-cita luhur bangsa ini adalah demokrasi Pancasila. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita wujudkan negara ini sebagai negara yang sejahtera dengan konsep baldatun thayyibatun warabun kafur itu betul-betul menjadi bukan semacam hanya declare ya sekedar declare hanya sebagai halusinasi kita gitu ya, tapi itu betul-betul menjadi suatu kenyataan dengan memperkuat semua pilar-pilar demokrasi yang ada itu. Nah, sehingga kalau ini kita mampu menjadikan sebagai rujukan bersama sebagai anak bangsa, saya meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara demokrasi yang sangat dahsyat. Gitu. Masalahnya adalah seringkali kita
seolah-olah hilang konsep kenegarawanan kita ketika sudah mulai musim Pemilu seperti ini. pemilu seperti ini. Itu persoalan. Baik, terima kasih Bang Rusman atas kedatangannya. Kita hari ini ya berterima kasih karena kita banyak dapat ilmu nih, ilmu politik lah dari Bang Rusman. Baik, sobat Bersama ID sekalian, dengan sudah di closing statement oleh Bang Rusman tadi, berarti sudah berakhir juga podcast Tea Time kita hari ini. Terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan bahwa kami akan terus mengudara setiap hari Selasa ya, pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga ini bisa dilihat di kanal kami, di kanal YouTube Busam ID dan kanal IG kami untuk melihat ini. Dan juga bisa dilihat di kanal Diskominfo Kaltim. Karena hasil kerjasama podcast Tea Time ini kerjasama antara Diskominfo Kaltim dengan Busam ID. Baik, terima kasih terutama Bang Rusman atas kedatangannya di ruangan podcast kami ini. Sobat Busam ID, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Sambil ini karena kita programnya Tea Time ini. Tea Time. Luar biasa, harum sekali tehnya. Seharum nama Busam ID.